Horas menjua-jua yo. Di sini kami dari tim Media Lidi News. Ini adalah podcast perdana kami di mana kami mempersiapkan dan bersama tim ada Bung Faisal, ada saya Bung Albar, juga ada Bung Arjun. Ini seperti yang saya sampaikan adalah podcast perdana kita di bawah naungan Media Lidi News. Kita beri judul Lidi Podcast. Langsung saja, di tengah-tengah kita sudah hadir sosok seorang seniman yang menjadi narasumber kita, yang dimana Mas ini menggeluti dunia teater. Itu masuk ya Mas? Teater, sanggar Mas? Saya lihat ada sanggar juga. Nah, bersama kita sudah ada narasumber Mas Agus Susilo. Mas, boleh dijelasin dikit nggak profil atau biodata Mas Agus Susilo ini? Kalau saya di teater ini itu dari 98 ketika masih SMA. Sejak SMA itu dulu nggak tahu itu teater itu cemana, baca puisi cemana, nggak tahu. 98 itu Mas usia berapa itu Mas? 98 itu sekitar SMA. jalan tahun 78, jadi mau ke 20. Saya waktu itu tamat SMA umur 20. Keren, masih muda ya? Masih muda. Jadi waktu itu di sekolah saya suka mata pelajaran yang eksak, fisika, kimia, matematika. Ada satu guru fisika itu Pak almarhum Pak Soekarno, saya di SMA Negeri 1 Binjai. Itu yang merubah jalan hidup. Dia bilang bahwa kau ini otak kanan sama otak kirimu seimbang. Kalau kau di kesenian juga bisa bisa jenis juga. Waktu itu belum kenal aku teater itu apa, kesenian itu apa, karena memang Belum spesifik ya Mas? Maksudnya dunia seni tidak kesenian langsung pun bidang. nggak ngerti, karena dulu waktu pelajaran kesenian aku selalu nilai 6. Karena kan nyanyi. Karena nggak ada ketertarikan di Nggak ada situ. ketertarikan. Mas. Nyanyi itu nggak pernah hafal lagu, udah gitu yang tahunya cuma lagu Potong Bebek Angsa. Nah itu, kalau lagu-lagu lainnya itu nggak pernah selesai, nggak pernah hafal. Itu Mas nyanyi Potong Bebek Angsa gitu di sekolah? Kalau nyanyi kayak itulah dia, karena memang nggak ngerti. Wah, patut. Dapat nilai 6. Wajar. Nilai 6. Nah waktu itu jadi heran, satu malaman berpikir apa nih Pak Soekarno ini. Apakah menjerumuskan? Iya gitu, apa nih kesenian? Kebetulan ketika itu ada lomba napak tilas puisi di USU. Jadi saya waktu itu ikut, cobalah. Karena kan dicari siapa yang mau ikut. Nggak pernah belajar baca puisi. Belum pernah belajar sama sekali. Belum pernah ini. Tengok orang baca puisi waktu di lomba itu kan, oh gini baca puisi. Oh, gini. Malah dapat juara 1. Itu Mas buat puisinya sendiri? Enggak, ada atau puisi dari ada mereka puisi? panitia, dapat juara 1. Wah, kok bisa gue ya? Kemudian nengok orang main drama, oh begini main drama. Praktekkan di sekolah, banyak yang suka. Makin semangat buat begini. Kenal sama Mevil Eka Putra, itu muridnya Mas Aryo Suharyanto Sastro Suwitnyo, yang dia basic teaternya itu adalah metateater. Disitulah mulai bergelut, mulai menggeluti teater, dan makin lama makin kecemplung. Makin tenggelam kenapa? Kecemplung. Terakhir di kelas 3 yang seharusnya sudah diproyeksikan saya memilih jurusan IPA, saya ubah total jadi IPS kemarin itu. Kita waktu itu ada IPA sama IPS. Dengan munculnya kepekaan bakat terpendam tadi ya Mas? Pendam itu kan, oh betul, rupanya aku suka di sini. Nah, ketika ngambil jalur kesenian, setelah itu saya menemukan ini, saya ubah
di waktu SMA itu saya dapat, kalau dulu di zaman 98 kami itu masuk perguruan tinggi negeri tanpa testing, saya dapat 3 pilihan itu UGM, UI sama USU. Nggak mau, Kampus-kampus mantap juga itu. terus mantap. Jadi Karena milih mana Mas? saya milih isi, tapi isi rupanya nggak ada proses jalur seperti itu. Jadi Harus ujian. nggak mau. Berarti ada 3 pilihan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi Mas Agus memilih Yang pilihan keempat. Bikin pilihan keempat. Itu seniman. Bertambah pilihan itu Mas. Iya. Ya. Karena nggak ada isi, saya nggak kuliah. Nggak mau GM, nggak mau UI, nggak mau USU. Terakhir bermain saya otodidak, jadi mencari sendiri. Jadi proses belajar saya itu mengamati, membaca, mendengar, kemudian di sini saya aduk amatan saya, bacaan saya sama apa yang saya dengar saya aduk jadi satu, kemudian menghasilkan hal-hal yang mungkin di luar jalur teater itu sendiri. Jadi proses saya itu selalu tadi itu pilihan keempat, walaupun ada 3 pilihan saya milih yang keempat itu. Opsi sendiri ya Mas. Itu intuisi seorang seniman itu ya Mas. Satu ya, karena dulu kita coba proses belajar saya itu kan otodidak. Jadi di Sumatera Utara ini saya tidak punya guru teater yang betul-betul guru. Pada saat itu zaman Iya. ya keterbatasan sangat sulit ya Mas. Kayak sekarang kan gampang kita lihat YouTube atau video. Jadi tutorial. saya mencarinya itu membaca beberapa literasi, mengamati, kemudian mendengar, dan untuk itu saya kadang-kadang bisa sampai 6 bulanan, 8 bulanan itu di Taman Budaya nggak pulang-pulang gitu, masa seperti itu. Untuk mencari sumber itu dari mana. Nah kemudian di tahun 2005 setelah saya masuk kampus, waktu itu terakhir saya masuk kampus di STIKP. Kenapa STIKP? Dapat informasi dari Bang Thomson AS waktu di USU, ada satu kampus yang kelompok teaternya keren. Karena itu ada komunitas Ada komunitas di sana teater. gitu ya, Mas. Jadi Karena- Mas tertarik bukan karena kampusnya, Bukan. tapi karena ada komunitas yang komunitas hidup di teater. situ. ya? Jadi saya masuk situ, kemudian saya pilih teater. Situ Lentera di STIKP. Di 2004 mulailah saya buat karya sendiri, itu judulnya Garis Tangan Republik. Waktu itu pemilu, itu mendekati pemilu. Republik. Itu apa tuh Mas? Itu mengkritik, enggak, teater itu Teater, ya? mengkritik tentang pilihan-pilihan partai kan. Dulu kan kita pakai angka-angka. Jadi teringat dengan RRE. RRE ini kita kayak berjudi nih, kayak main Judi ya, iya. Menggantungkan nasib Iya. atau menggantungkan nasib sama pemimpin tadi Iya, ya Mas? itu waktu itu Keren. udah mulai. Jadi kita main RRE itu. Jadi pemilu itu sama dengan main RRE, main Layaknya orang yang togel gitu lah main gitu. togel judi pada saat itu ya. Iya. Karya itu dibawa keliling kemarin itu ke kampus-kampus. Sumatera Utara, Medan. Tapi ada beberapa kali di blacklist, di blokir lah gitu, nggak boleh main di Nggak boleh kampus manggung ya. gitu Mas. Karena temanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kritik kami waktu itu sarkas, kritik saya waktu itu sangat sarkas. Kritik terhadap terhadap Orde Baru, terhadap kepemimpinan terhadap Indonesia. kepemerintahan. Dulu waktu itu saya main dengan cuma pakai sempak dan mengalungkan burung Garuda Pancasila. Itu ada makna tersembunyi pasti dong. Ya, maknanya itu kemarin itu kita kritik bahwa ya kita udah nggak tahu malu lagi bernegara ini gitu. Di tahun Pemimpin sudah tidak punya tahu malu lagi. punya malu. Moralnya sudah nggak ada. ambruk. Itu sempat mau kemarin sudah main itu di Universitas Muslim Nusantara UMN. Terus yang di blacklist itu di IAIN nggak boleh. Gak diubur-ubur apa tuh Mas? Enggak, karena waktu itu kita kerjasama sama BEM Sumatera Utara. Sumatera Utara gitu.
Atau dapat intimidasi gitu mas? Enggak, Enggak ya? tapi waktu main di Belawan itu kita dikepung sama polisi karena kita di Belawan itu main di lampu merahnya. Oh, Jadi perlanggaran banyak lalu lintas macet, itu. macet total semua. Sekalian aksi dia mas. Ini mas, kan mas bilang tadi kan tampilnya di lampu merah nih. Itu diusir karena nggak ada izin atau bagaimana mas? Nggak diusir, Jadi Terjadi kemacetan ya. terjadi kemacetan. kemacetan Tapi polisi itu nggak berani ngapain kita karena kan kita juga banyak kan kampus gitu BEM se Sumatera Utara yang Itu diramein sama kawan-kawan mahasiswa sesungguh yang jadi. iya itu dia. Jadi kecenderungan saya waktu awal-awal itu mengkritik itu, kadang ikut aksi dengan kawan-kawan mahasiswa. mahasiswa barisan terdepan saya gitu. Jadi biasa ngadepi ratusan polisi apa gitu. Karena kemarin di waktu aksi kami itu ada mau coba mengubah paradigma yang anarkis jadi lebih ke budaya gitu. Dan dari dulu memang saya terkenal dengan dikenal orang, bukan terkenal, dikenal orang main teater yang ekstrim. Ekstrim misalnya minum cat, makan kertas. Itu memang maksudnya dalam seni teater itu seperti itu ya mas? Ada dia namanya teater kejam gitu. Teater kejam ya. Tapi aku pernah dengar juga soal Mas Agus ini pernah makan apa? Coro, kecoa Itu itu. di Kecoa. Iya, makan beneran itu mas. ada tekniknya. Ada. Itu demi apa mas? Demi sketsa atau? Enggak, itu waktu itu judulnya Coro. Itu karya Putu Wijaya. Putu Wijaya. Itu dibuat ketika masa Orde Baru, ketika Tempo dicekal karena pemberitaan kan. Media Tempo dicekal karena pemberitaan. Kemudian Putu Wijaya membuat monolog judulnya Coro yang itu menggambarkan bahwa rakyat itu seperti coro. Why mas? Kenapa? Ya, dipijak-pijak di apa tapi tetap hidup. Oh, Semakin coro itu dipijak, semakin banyak nanti yang keluar gitu. Mendatangan. Nah, itu tahun 2010 aku main, aku melihat kondisi di Orde Baru dengan di reformasi itu karena kan aku kan generasi yang di ujung reformasi itu. Di masa reformasi aku SMA. masa reformasi mas. Masa reformasi aku SMA dan banyak dulu di SMA juga karya-karyaku itu karya-karya kritik-kritik sosial pemerintah gitu. Kemudian aku juga ada ikut diskusi-diskusi kelompok-kelompok komunitas yang kanan habis kiri habis gitu. Semua masuk ya, mas, karena kanan habis, memang kiri jiwa habis. seni itu ya. Bukan jiwa seni juga itu apa namanya? Kemarin itu memang cita-cita kita bagaimana membuat sebuah revolusi gitu di Indonesia. Sesuai dengan keadaan ya mas. Jadi pas 2010 itu juga kalau Putu Wijaya menggambarkan rakyat itu dipijak-pijak, maka saya waktu itu membuat karyanya si Putu Wijaya itu jadi lebih ekstrim. Iya itu sampai dimakan itu mas. Itu Bukan hanya dipijak, tapi dimakan gitu. berarti mas memposisikan sebagai rejim. Gitu. Jadi itu kan di tahun-tahun reformasi itu kan banyak yang dibungkam, banyak yang banyak pengkhianatan Berarti makanannya lebih sadis itu ya mas? Bukan hanya dipijak lagi tapi dimakan. dimakan. Jadi itu saya kumpulkan coro, kami mainnya kan di Solo. Saya kumpulkan coro dari Medan, dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo. 4 karakter coro ini nampak sesuai dengan manusianya. Coro Medan itu kasar-kasar, Besar ya, bandal ya mas. Jakarta juga ternyata lebih kasar dan Lebih kasar lagi. galak gitu. Jogja lembut dia bentuk coronya, halus. Solo lebih halus lagi, lebih lembut. Sambil minum boleh juga mas. Boleh. Oh ya makan minumnya. Jadi itu. Nah, di 2005 balik lagi aku buat teater Rumah Mata. Teater Rumah Mata karya pertama itu Metamorfosa Darah Aurat. Itu kisah bagaimana seorang perempuan gitu, posisi perempuan di di sosial di struktur sosial di
kelas sosial perempuan diposisikan bagaimana gitu. Itu karya pertama. Kemudian karya yang kedua yaitu ini pohon tanpa daun. Pohon itu Padahal cuma ada itu Mas. itu menceritakan tentang seorang bekas mantan panglima perang yang sudah sudah mengalami kondisi pailit lah, bangkrut secara raga, secara jiwa, dan istrinya meninggal, tapi dia nggak mau menguburkan istrinya tetap didudukkan di situ. Itu menggambarkan tentang bagaimana situasi negeri ini gitu, situasi negeri ini yang seperti pohon tanpa daun, hidup sogan mati tak mau. Itu terinspirasi dengan satu pohon saya lihat di Taman Budaya waktu itu, tumbuh dengan gagah, cabang-cabangnya panjang-panjang, besar, tapi nggak ada daunnya menjelang kematian. Itu kemudian di karya-karya saya di 2098 sampai di 2017 itu banyak menyinggung tentang situasi-situasi politik, sosial, dan kritik-kritik terhadap kondisi masyarakat. Itu saya pernah buat karya itu @_ harus jadi presiden. Itu itu ada yang bentuknya monolog, ada yang bentuknya grup ya. Itu ceritanya itu adalah ada keluarga yang disabilitas anak-anaknya, ada yang bisu, ada yang distomnia, kemudian ada yang keterbelakangan mental, yang dia tinggalnya di jalanan, hidupnya dari mulung sampah, hidupnya dari pokoknya got gitu. Dan saya melihat kenapa saya munculkan ini ketika saya ngajar TK teater, ketika ditanya cita-citanya jadi apa, mau wisuda kan gitu, cita-citanya jadi ini. Ada satu anak yang bisu, nggak ngerti dia kan. Ditanya kan apa yang menjawab sama dia, jelasinya gitu. Jadi saya membayangkan seandainya dia bisa ngomong, apakah dia pernah berpikir untuk jadi presiden gitu. Jadi dari situlah muncul @_ harus jadi presiden. Jadi membongkar karakter, membongkar fitrah manusia yang pada dasarnya semuanya ingin jadi pemimpin, ingin jadi penguasa, siapapun dia ingin jadi penguasa. Ada kemauan untuk jadi penguasa. Iya. Walaupun dia tinggalnya di kolong jembatan Sekali di pinggiran itu deh. Berarti kan bisa dibilang Mas ini udah lama kali nih menggeluti di bidang teater nih Mas. Jadi pertanyaannya sama Mas, kenapa Mas sampai hari ini masih betah untuk menggeluti di bidang teater ini? Konsisten kira-kira. Maksudnya kalau saya apa gini, boleh kalau misalnya kayak pengusaha kan usahanya lancar gitu. Kira-kira apakah karena menghasilkan duit yang cukup banyak makanya bisa menghidupi keluarga dari teater ini, makanya Mas ini bertahan kan gitu? Enggak, kalau aku memang dari SMA dulu ketika aku meninggalkan dunia eksak, dulu aku cita-cita aku jadi ilmuwan. Dari SD sampai SMA aku eksak itu dan pernah aku dapat jajan dari guru itu selama sebulan di kantin, nggak bayar, karena bisa menyelesaikan soal fisika 5 soal dalam 5 menit. Nah dulu soal fisika kan beranak-beranak, memang satu soal, tapi anaknya bisa 10, bisa 5. Aku bisa selesaikan 5 menit, ditantang siapa yang bisa selesai 5 menit bebas kalian jajan. Iya, jajan di kantin saya kejar. Apresiasi dari guru gitu ya. Dari guru. Jadi jajan di sekolah itu selama sebulan bebas, kita mau apa aja. Karena bisa menyelesaikan fisika 5 menit. Dulu aku cita-cita aku itu jadi ilmuwan. Jumpa ketekan sama teater, ini langsung jatuh cinta sama teater dan langsung bismillah, hidup matiku di teater. Masuk bareng itu ya Mas? Masuk bareng itu. Hidup mati di teater. Jadi
kuliah pun itu kan jurnalistik aku di Stikpe itu ngambil jurusannya program studinya jurnalistik. Ketemu sebetulnya teori-teori sama ilmu komunikasi ini ke teater. Jadi banyak terakhir walaupun aku nggak mau mendalami jurnalistik, tapi ilmu-ilmu di jurnalistik di komunikasi itu aku gunakan ketika membangun teater gitu. Jadi perpaduan komunikasi, gerakan-gerakan dulu. Saya memang nggak ikut gerakan di komunitas misalnya di partai, di ormas, enggak. Tapi saya itu tadi saya nggak mau ada 3 pilihan, nggak mau antara satu ini pilihan satu bikin pilihan sendiri, Mas. Saya selalu bikin pilihan sendiri. Opsi sendiri. Kayak Tan Malaka ya kan. Saya selalu membuat Ada pilihan idealisme tersendiri. Tapi Mas, informasi beberapa bulan terakhir, kita katakanlah tahun lalu gitu kan, tersebar itu di Sumatera Utara ini, khususnya di Tanah Karo, ada film Presiden 2 judulnya. Jadi orang itu pun sampai bisa kita bilang viral lah, apa ini iklan film ini gitu. Sampai duta pendidikan Putri Nusantara itu dukung, sampai orang itu pun ikut inisiatif mempromosikan itu gitu. Itu ku dengar Mas katanya apanya ini sutradaranya. Ini apa hubungannya nih sutradara sama teater? Kemudian sebenarnya sejak kapan itu Mas mulai bidang perfilman ini? Karena tadi pilihan saya selalu pilihan yang keempat. Itu sebetulnya ketemunya sama si Benson, produsernya. Ada saya melihat visinya kemarin itu, makanya Benson orang Jawa ini Mas ya? Enggak, orang Karo juga. Benson ada Saputra Kaban di bulan 11 tahun 2022 dia jumpai saya di warung tangga. Dia cerita membuat sebuah proses film yang itu ada semangat untuk bukan anti pusat ya. Ada semangat untuk bergerak dari lokal ke nasional. Semangat untuk menjadikan kampung sendiri sebagai tuan rumah. Semangat untuk membuat gerakan yang dia tidak mainstream, tidak konvensional. Artinya sebuah proses produksi yang terbalik gitu. Saya suka yang terbalik, makanya ini pas gitu. Artinya ada ketemu visi gitu, ketemu semangat yang sama. Jadi terakhir awalnya itu saya bukan sutradaranya, tapi diminta untuk direktur artistiknya. Oke, jalan kita. Nah, kemudian saya kan harus tahu juga nih lebih banyak tentang Karo, dikenalkan sama Pak Jonathan, ahli gunung api. Nah, kemudian karena saya diminta dilibatkan di film, saya juga minta sama Benson, yuk kita keliling dulu. Muncullah Tour de Karo Volcano. Nah, ketika masuk Tour de Karo Volcano itu nyambung dengan tema-tema yang saya angkat. Jadi 2098 ke 2017 itu saya banyak ngangkat masalah politik, masalah kritik sosial, masalah masyarakat pinggiran gitu, masyarakat pinggiran, masyarakat miskin kota di situ. Di 2018 saya membuat lompatan tema-tema sosial itu saya kembangkan, saya lompat ke tema-tema sejarah, ke artefak, Sejarah budaya gitu Mas. ke artefak, ke ke situs. Nah, di situ saya menemukan waktu itu kan saya bergerak di wilayah pesisir di Museum Situs Kota Cina. Di Museum Situs Kota Cina saya menemukan beberapa temuan-temuan baru yang menurut saya ini menarik. Misalnya ketika ada informasi ketika Yesus lahir itu dihadiahi kemenyan. Sementara masa itu kemenyan itu tumbuhnya di Indonesia, wilayah Baros, wilayah Toba dan sebagainya. Berarti sudah ada hubungan dari dulu Nusantara ini atau Sumatera ini dengan
dunia luar. Itu dia. Sudah terkoneksi gitu Mas. Kemudian cerita tentang masa Sulaiman yang mencari kafura. Kalau di Quran itu kafura, yang artinya itu kapur barus gitu. Yang itu hanya ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Juga ada riset yang dilakukan oleh almarhum yang sampai sekarang belum selesai juga, itu Serendra. Ketika saya ketemu sama almarhum Mbak Ken, cerita bagaimana mereka sering itu tanpa diketahui orang jalan ke Sumatera Utara karena mereka menemukan banyak data-data ditemukan di luar bahwa Sumatera itu adalah pulau emas. Kemudian ketika di museum itu juga saya menemukan beberapa jejak letusan Sibaya purba di museum kota Cina di pesisir. Bayangkan dari gunung ke pesisir. Itu kan dia meletus, apakah meletusnya dia dari Sibaya langsung ke pesisir atau melalui sungai, aliran lava itu kan, aliran lava. Kemudian ada temuan Pak Ikhwan Azhari itu ketika ke Gua Umang di wilayah Karo, ada lukisan pahatan kapal. Ada pahatan kapal di gunung, ini kan mengherankan gitu. Kenapa ada di gunung gitu? Seharusnya itu bagian dari budaya masyarakat pesisir. Kemudian kita nemukan juga beberapa anak catur di situs kota Cina di wilayah pinggiran itu, masa Aru kan. Anak catur Karo. Jadi kan ada hubungan erat. Ketika saya melakukan tur di Karo Vulcano, muncullah, inilah awal Perlanjasira, itu kisah Perlanjasira. Sebelum itu juga saya bawa beberapa naskah karya yang mengaitkan tentang hulu hilir. Itu misalnya Arus Bayang, Mantra Batua, terus Ziarah Tubuh Terbelah. Itu yang mau difilmkan atau filmnya sudah ada Mas atau cuman? Bukan film, itu teater. Teaternya sudah kita buat pertunjukannya. Ketemu dengan film ini, jadi terpikir, ini sebuah riset yang bisa dikembangkan lagi. Dan semangat itu kan semangatnya produser kan gimana potensi lokal, baik itu manpowernya maupun kandungan alamnya, baik itu yang di dalam maupun di atas, bisa diolah atau bisa dikembangkan manfaatnya, fungsinya lewat film ini. Jadi film ini bukan sekedar film yang hendak mencari keuntungan sebesar-besarnya industri gitu, tapi ada nilai-nilai idealisme, ada nilai-nilai idealisme untuk diperjuangkan di tanah Karo. Apalagi ketika itu saya menemukan beberapa wilayah Karo itu sudah di kapling-kapling, bukan lagi milik orang Karo. Berarti observasi yang mendalam ya Mas? Iya, sementara kita tahu kedaulatan tertinggi itu adalah tanah masyarakat. Ketika tanah sebagai kedaulatan kita tertinggi itu sudah tidak kita miliki lagi dari orang lokal, maka selesailah. Kan banyak kejadian-kejadian di dunia ini, orang-orang yang hilang sekarang, yang sudah sulit terdeteksi atau tidak terdeteksi atau sudah memang jadi sejarah, itu karena hak kepemilikan tanahnya diambil sama bangsa asing. Suku aborigin di Australia, kemudian Indian di Amerika. Semangat itu karena memang dari dulu saya semangatnya anti terhadap penindasan, anti terhadap kolonialisme. Jadi banyak tema di Friksi 22 ini yang kemudian dalam proses akhirnya, sekarang ini dalam proses akhir editing itu jadi dari tongging turun ke hati, karena semangatnya di situ. Berarti judulnya udah ganti nih Mas? Iya, dari tongging turun ke hati. Kenapa dipilih tongging? Karena tongging itu di situ ada 4 etnis ya, kalau tidak salah ya 4 etnis: Karo, Toba, Simalungun, Pakpak. Dalam bergaul mereka, misalnya ini kita nih Pakpak, ini Karo, Simalungun, Toba, itu
ketika ngobrol ini saling mengerti nih, walaupun ini bahasa Simalungun, bahasa ini saling mengerti. Dan si Arjun juga kan orang Tongging gitu. Nah, itu pertemuan beberapa etnis di situ kan. Dan juga di Tongging itu kita bisa melihat wilayah Toba dengan wilayah Karo, hamparan Danau Toba dengan hamparan pegunungan di Karo, yang ada 6 gunung api di situ. Nah, kemudian potensi-potensi wisatanya yang saya lihat itu bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan, di-upgrade menjadi geokultur wisata, bukan sekedar geowisata. Geokultur wisata Mas. Iya, karena ada kandungan kulturnya, dengan ekosistem gunung api yang kaya di situ. Kompleks ya Mas. Kompleks. Itu. Tapi kemarin ada beberapa pertanyaan Mas dari teman-teman. Pertanyaannya sama, tapi yang bertanya ini banyak. Itu sudah sempat viral film Periksido 2 itu ya kan. Cuman kawan-kawan ini mau nonton, dia bingung mau nonton kemana dan karena belum tahu jadwal tayangnya ini kapan atau di mana, apakah ada di bioskop atau hanya ada di kaset-kaset CD DVD gitu kan. Itu nanti di Atau bioskop. YouTube, gitu. Rencana Tayang di kita bioskop ya, Mas? kita di bioskop XX1. Oh, Tapi nasional. kan nasional. Tapi kan untuk menembus ke sana, kita nggak mau walaupun ya ini film perdana, yang saya lihat tuh semangat itunya, semangat kedaerahan. Bagaimana kita menjadi tuan rumah. Selama ini daerah biasanya dipakai sama pusat hanya sebagai figuran-figuran, sebagai pelengkap penderita. Nah, ini kita bisa buat karya sendiri yang kita bisa jadi peran utamanya. Kita bisa yang mengambil porsi-porsi penting di situ. Semangat itunya yang kita mau adalah sebuah produksi yang di luar mainstream, yang di luar pakem. Dan memang itu yang saya Film ini berarti digarap sama teman-teman lokal juga dong, Mas? lokal semua. Lokal semua, original. Manpowernya lokal, semuanya lokal. Kita Nah, ini menariknya. satu pencapaian dong, Mas. Berarti keseluruhan pemainnya itu lokal Lokal. semua. Lokal semua. Berarti Memang bisa. menarik juga ya kan pembahasan kita tadi. Ada satu pertanyaan yang belum kita tanyakan karena Mas ini tadi menjelaskan bahwasanya dia belajar otodidak, kita bilang kan Mas. Nah, di sini saya mempertanyakan sama Mas kan, kira-kira siapa sih tokoh dalam seniman ataupun yang Mas kagumi lah yang menginspirasi Mas sampai bisa sekarang ini? Jujur aku terinspirasi sama yang dibuat sama Rendra, W.S. Rendra. WS Rendra. Dia bergerak misalnya dari Jogja, dia dengan berbagai macam dinamika hidup dia yang sampai Jatuh Melarat. Kemudian dia berhasil membuat BTR, Bengkel Teater Rendra yang di Depok. Itu ada sekitar, saya sudah ke sana sekitar 2 hektar. Itu seperti padepokan. Di situ seniman-seniman, orang-orang dari luar, orang yang mau belajar teater bisa di situ. Juga itu menjadi kayak sebuah negara, saya bilang. Wadah. Ya, karena di situ semua ada. Jadi orang-orang yang latihan itu dikasih modal, misalnya modal lahan, misalnya nih kau ngelola ini, ngelola ini. Dari situlah mereka hidup. Jadi terinspirasi dengan gerakan yang dibikin sama W.S. Rendra. Kenapa kita berdikari juga? Iya, berdikari dia. Dan habis-habisan juga gitu. Jadi kan beliau lah sosok yang memang sudah tahu betul kepahitan kesengsaraan bertahan di jatuh bangunnya di dunia kesenian, jatuh bangunnya. Jadi cita-cita saya memang waktu itu adalah bagaimana bisa membuat padepokan teater. Di tahun 2018 itu sudah mulai kita mencoba menabung kecil-kecil sedikit, dan akhirnya di 2024 inilah Teater Rumah Mata membuat ruang kreatif 001 di Jalan Sesi Guti. Ini tempat di kita Medan, podcast hari Di ini. Medan, Di rumah teater ya, Mas? di ruang kreatif Ruang kreatif 001 Teater Rumah Mata. teater. Kenapa pilihannya di Sesi Guti dan dekat dengan Sewampu? Itu kaitannya dengan film Guru Patimpus yang
sedang kita proses Di penelitiannya situ idealismenya ya Mas. dan penelitiannya dan juga riset-risetnya gitu. Berarti Mas ini sekarang lagi menjajaki guru Patimpus ini Mas ya? Iya, Guru Patimpus yang juga itu kan salah satu Perlanjasira juga kan, yang dia sebagai tabib, sebagai seorang yang bisa mengobati, kemudian dengan kemampuan kelihayannya sebagai agen budaya, kemudian kemampuan dia untuk bernegosiasi, kemampuan dia untuk berdiplomasi, dia dapatkan sebuah lahan di Medan yaitu di Kesawan, kemudian dari situlah berkembang menjadi Medan kan itu dia. Ini yang sedang kita gali lagi, dan banyak beberapa jejak saya temukan nama-nama daerah di sini yang Karo sebetulnya. Berarti akan menjadi karya lagi nih Mas. Jadi karya lagi. jadi karya. Wah. Ini bentuk karyanya gimana nih? Novel kah? Teater kah? Teater dan film kebetulan. Film. Sekarang ini saya lagi melakukan di kesenian ini melakukan sebuah gerakan atau sebuah gerakan bagaimana meleburkan berbagai macam metode, pola kerja dan juga materi-materi yang dia lintas disiplin gitu. Contohnya di bulan Agustus nanti dari pengalaman Tour de Caro Volcano kita membuat sebuah karya penciptaan karya inovatif yang melibatkan 15 seniman di seluruh Indonesia. Nanti akan turun di Karo, residensi seniman namanya. Yang itu bukan hanya orang teater, ada juga film, seni rupa, tari, musik, sastra, desain grafis juga di situ. Jadi itu nanti akan tercipta sinematografi teater. Jadi penggabungan pola kerja atau peleburan ya, bukan penggabungan, peleburan. Kalau gabung kan dia belum tentu gabung, tapi ini ngelebur pola kerja Nyatu ya, Mas. dan Peleburan unsur-unsur itu tadi. teater dengan film, Itulah sinematografi. teater gitu. Bulan Agustus nanti itu yang dapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dapat support ya Mas. Iya. Dan itu juga sebagai langkah kita, seperti cita-cita kita membuat desa wisata di wilayah Lembah Sibaya itu, yang memang pernah kita Lembah Sibaya, daerah Raja Berneh, Desa Dolu dan Desa Semangat Gunung, yang itu Desa budaya. Berarti Mas bilang tadi desa kan, wisata. Desa wisata. Mas bilang tadi kan dari seluruh penjuru Indonesia ya kan Mas. Nah jadi Enggak, ada 5 kota. 5 kota ya. Jadi pesan-pesan Mas ini kepada generasi muda, generasi Z yang kita sebut dengan yang menggunakan IT ataupun digital di zaman sekarang untuk membudayakan teater ini bagaimana Mas? Jadi teater ini kan sifatnya dia adaptif. Teater ini bisa bertransformasi sesuai dengan zamannya. Sesuai perkembangan teater itu dari zaman klasik, dari zaman sebelum Masehi, dari zaman Yunani ketika itu, mungkin sampai di zaman Mesir ketika di Yunani lah yang dapat jejak-jejaknya. Itu kan teatron di tempat Itu dari dulu itu udah berkembang dia teater ini. Seperti dari Mas yang bilang tadi adaptif dengan perkembangan zaman. ya perkembangan. Nah, orang generasi Z yang memang dia hidupnya sekarang ini dengan media, dengan digitalisasi, itulah pendekatan sinematografi teater tadi. Jadi sinematografi teater itu peleburannya itu dalam praktik itu adalah akan menciptakan 3 dinding penonton. Jadi ada orang bisa langsung
nonton pertunjukan teaternya di lokasi panggung. kemudian edit di tempat itu, edit di lokasi. Jadi kan biasa kan kalau buat film tuh ngeditnya setelah disuting Selesai. Nah, ini enggak, ini langsung ketika live langsung diedit, kemudian keluarannya itu bisa ditonton di LED yang kita buat nanti. Di situ ada beberapa LED. Nah, itu dinding kedua tetap di lokasi, tapi kan jarak jauh misalnya teater itu kan agak sulit nonton ekspresinya. Ya. Jadi yang dari jarak jauh bisa nonton secara detail ekspresi gerakannya itu lewat layar. Sudah ada apa namanya, sudah ada semacam campur tangan media di situ, digitalisasi di situ. Yang ketiga, dia sudah jadi film di saat yang bersamaan. Itulah yang nanti akan di live streamingkan. Seluruh manusia di penjuru bumi ini yang dapat linknya nanti itu bisa nonton karya kita yang kita tampilkan di puncak DP itu, di kaki gunung di pinggang Sibaya itu. Seperti itu prosesnya. Nah, ini adalah sebagai upaya bagaimana teater bisa adaptif, teater bisa bertransformasi, teater bisa seperti dia bisa hidup di mana saja gitu, dia bisa tumbuh di mana saja gitu, Menyesuaikan dengan kondisi zaman. dengan ruang dan waktu. Ya, itu artinya menjawab bahwasanya regenerasi ataupun generasi selanjutnya bisa mempelajari ataupun Bisa menggeluti itu tadi ya Mas. karena zaman sekarang ini tidak zaman Superman. Orang bisa hidup sendiri gitu, orang bisa jago sendiri, orang bisa hebat sendiri. Zaman sekarang ini zaman Marvel ya. Marvel. Marvel. Gotong royong Ya gotong royong, Semangat dia gotong harus royong ada gitu. Superman-nya, harus ada Iron Man, harus ada Aquaman, ya kan, harus ada Wonder Woman itu kan, Catwoman, macam-macam. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman networking, zaman kolaboratif. Kita nggak bisa ngomongin diri kita aja tanpa campur tangan orang lain. Tanpa melibatkan Ketika kita bilang aku, sebetulnya aku itu tidak tunggal. Sebetulnya di diri kita udah terbentuk itu. Terbentuknya aku itu karena pengaruh dari banyak hal, dari banyak ekosistem, baik itu lingkungan, baik itu manusia. Aku yang sekarang ini terbentuk dari latar belakang budaya, pendidikan, pertemuan dengan banyak lah gitu, yang bentuknya jamak. Aku itu jamak. Jadi keberhasilan itu nggak bisa kita aku berhasil karena aku, tidak bisa. Karena banyak tangan yang membuat kita bisa tumbuh dan berkacamata, misalnya seperti Arjun kan, Semacam berkumis, gitu Mas ya. iya. Itu dia. Marvel. Jadi kan Gotong royong kemarin ini maknanya. Mas ini baru selesai menyutradarai film Periksi Perdana, Dua. film perdana Mas Agus Susilo. Apa tadi? Setelah ganti judulnya dari Tongging turun ke Dari hati. Tongging Nah, turun ke dari hati. Tongging turun ke hati. Itu kan Mas sudah selesai nih menyutradarai itu. Kemudian sekarang Belum. Masih Kan ada belum proses. selesai. Masih ada prosesnya ya Mas. Proses Finishing. pascanya, finishing. Oh gitu. Kemudian kan tadi aku dengar Mas bilang lagi film pendiri Kota Medan, Guru Patimpus. Guru Patimpus. Kan kemarin kalau Periksi 22 ini kan memang asli orang-orangnya, pemain-pemainnya itu orang Lokal lokal pride. semua. Nah, kemudian di Guru Patimpus ini gimana nih Mas? Dari Lokal. pengalaman Mas ini. Harus lokal juga, Mas. Harus lokal. Karena Makanya lokal kita bisa ya, Mas. ada rencana kita akan membuat semacam workshop teater dan juga pertunjukan teater di 21 kecamatan di Medan. Roadshow itu Mas. So, jadi kita pengen sih dari setiap kecamatan, 21 kecamatan di Medan itu
bisa kita ambil 3 atau 4 orang Penjaringan juga itu ya mas. penjaringan 3 atau 4 orang dari 21 kecamatan ini. Kalau dikalikan 21 kan misalnya 3 kali 21 itu udah sampai 63 orang. Karena ini kita Jadi tim. ini kan film sejarah, film massal gitu, banyak orang, banyak talent yang bisa kita libatkan nanti. Berarti sangat kemungkinan ini kawan-kawan orang Medan ini jadi pemain film lah gitu ya Mas ya. Iya. Artinya begini Mas, karena anak-anak muda sekarang ini kan sudah rajin main-main TikTok, nonton TikTok gitu kan. Tapi belum tentu semua informasi itu sampai Mas. Nah, selagi kita masih berbincang-bincang kayak gini, Mas punya kesempatan untuk mengajak kawan-kawan orang Medan khususnya atau Sumatera Utara, siapa tahu Mempersiapkan diri ya. iya supaya mempersiapkan diri. Siapa tahu ada terli- yang kayak Mas bilang sur tadi, dia. Iya. punya bakat pendam ya kan. Ya, kawan-kawan di Tapi sambil Medan. minum Mas, sambil Iya, minum Mas. kawan-kawan di Medan bisa sebelum kita nanti menjaring Atau roadshow itu ya mas. Membentuk tim talent talent. untuk di bagian aktor dan aktrisnya, kawan-kawan bisa sebetulnya untuk memperdalam dunia peran itu. Kebetulan di ruang kreatif 001 Teater Rumah Mata ini kita juga membuka kelas-kelas acting. Selain kelas acting kita juga lintas disiplin seni, tapi yang lebih utama itu kelas acting, kelas seni peran untuk teater dan film. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengasah dirinya, bisa mengasah potensinya, bakatnya, dan kita juga bisa membuka pencerahan, membuka penyadaran bahwa kita semua orang yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah makhluk teater, homo theatricus. Makhluk teater. Iya. Maksudnya manusia yang pandai drama gitu mas. Ya, semua orang di muka bumi ini itu pada dasarnya adalah aktor-aktor. Makanya dibilang dunia ini panggung Oh sandiwara. iya betul. Bahkan Memang ketika banyak pandai Bali bersandiwara. baru lahir aja dia sudah berakting gitu. Sudah berakting untuk mencari perhatian, untuk Itu bagian dari acting ya. Nangis menarik dia bagian perhatian. dari acting. Menarik perhatian itu dengan menangis itu. Menangis kan salah satu ekspresi jiwa, ekspresi pemikiran, ekspresi hati yang disampaikan lewat tangisan. Jadi dari sejak lahir manusia di muka bumi ini itu sudah menjadi homo theatricus Mulai dari bayi ya mas. dari bayi. Udah bawa Tinggal bagaimana kita memunculkan potensi ini, kita mengasah potensi ini, kita mengembangkan potensi ini sehingga menjadi sesuatu di potensi kita. Kawan-kawan Medan, Sumatera Utara datang Jadi kan ke gini, Mas. ruang kreatif. Kebetulan mungkin siapa tahu ya kan, teman-teman yang lagi nonton ini dia merasa dia punya potensi dan dia punya kualitas dalam berakting gitu. Kemudian kalau dia tertarik, apa ini langkah sederhana yang lebih singkat Mas jelaskan supaya orang itu bisa terlibat gitu Mas. Langkah sederhananya itu bisa langsung ke Jalan Sesi Guti nomor 17A strip 30. Casting dulu dong mas. Ya di sini di casting. Di sini di casting. Di Jangan sini. langsung sok-sok jago. Di rumah Belum teater. pernah main film merasa sok Ini ya, jago. Di teater Rumah Mata ya. Di teater rumah mata. Di teater Rumah Mata. Alangkah lebih baiknya kan diasah ya kan mas. Iya. Di sini ada wadahnya, kalau ada besok- mentornya begitu. Berarti kalau besok misalnya langsung ada yang nonton, yang lihat, yang tertarik, boleh langsung datang kemari ya Mas ya? Iya, hubungi aja HP atau email. Nanti kita atau terterakan, Mas. ke media sosial yang ada. Tempatnya gampang kok di sini karena aksesnya mudah dicapai di mana aja. Ini kita memang ngambil posisi di tengah kota. Tapi memang aku tengok orang Medan-Medan ini banyak yang jago-jago acting ya kan. Kayak ada konten-konten YouTube Mak Betty gitu, bisa dia memainkan banyak peran. Itu gimana tuh mas? Enggak, Itu semuanya bisa acting. semuanya itu bisa acting ya. Yang terpenting 3 huruf. M A U. Mau. Kira. Udah mau nih Kirain kan. awak belajar ya kan, belajar baca gitu ya kan rupanya. M A U mau.
Banyak Aku pikir bakat-bakat tadi ini. yang disebut mesin tadi kan MAU. Kukira ada kepanjangannya. Makanya. Rupanya cuma mau dia. kayak guru dulu bilangnya kan, syaratnya supaya sukses itu B ya kan. Iya. 3B katanya. Belajar, dan belajar. Ada kepanjangannya. Ini nggak ada kepanjangannya. Ini nggak ada ya. Ya, itu Mau. intinya. Mau. belajar tapi kalau dia nggak mau nggak bisa itu. Ada orang belajar terus tapi nggak dari hati, nggak maunya itu bukan dari diri dia. Belajar acting juga ada tapi nggak mau tampil, nggak mau casting gitu ya Mas. Banyak yang dia terpaksa belajar karena tuntutan dari lingkungan, tuntutan dari orang tua, terpaksa, tidak dari mau diri sendiri. Banyak yang mampu tapi nggak mau. Oh, dia punya skill gitu ya. Punya skill tapi nggak mau dia mengasahnya itu. Karena bakat atau potensi diri manusia itu 1% menentukan dia sukses atau tidak sukses. 99%-nya adalah kerja keras dan intens. Jadi Mas, selain di Sumatera, kan Mas, di luar Sumatera pun pernah juga melakukan teater kayak gini. Oh iya, Top itu festival, tadi di festival. Solo, di Jakarta, kemudian di beberapa wilayah di Sumatera udah hampir habis itu. Nah, di situ. Jadi memang kita rutin itu dari 2010 sampai 2024 ini, kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Tapi rata-rata itu setahun sekali kita selalu diundang di Lampung, Bengkulu, kemarin Jambi, Padang, yang baru-baru ini Palembang, Pekanbaru, Aceh. Jadi melalui teater ini kan ada orang nih, kalau misalnya ada kegiatan di sana diundang segala macam itu kah dari dari ongkos Mas sendiri atau yang Percaya atau tidak percaya, saya membangun teater Rumah Mata ini modal nol. modal nol? Nggak ada modal, kosong. Tapi setiap program, setiap kita melakukan proses penciptaan karya atau kegiatan, pasti butuh modal. Ada rezekinya. Karena logika tanpa logistik omong kosong kan gitu. Sangat kosong. Siap. Tetapi itu bisa kita buktikan bahwa modal tertinggi itu bukan uang, Kemampuan ya Mas? bukan. Bukan uang tadi penentu ya Mas. Ya itu tadi MAU gitu ya Mas ya. Itu yang kedua, modal tertinggi kita itu adalah semangat, spirit untuk berkreativitas. Dan yang kedua, jangan sekali-sekali kita jadi pewaris, tapi bagaimana kita selalu terdepan untuk jadi perintis. Itu yang selalu kita tanamkan di Teater Rumah Mata. Dan kebetulan juga dari 2018 Teater Rumah Mata selalu dapat kemarin markas dikasih sama Pak Iwan Nazari di museum. Kemudian setelah itu muncullah Bunda Dede untuk membackup. Dia selalu membackup kegiatan-kegiatan kita untuk program-program, maka semakin kencang. Jadi dari 2018 ke 2024 ini kita setahun bisa itu 3 kali 4 kali untuk buat karya gitu. Teater Mas. Ya, teater. Jadi memang kita modalnya selalu nol. Kan orang mungkin terkejut atau heran atau kenapa bisa buat ruang kreatif yang rumahnya besar ini dengan di tengah kota, pasti sewanya tinggi itu apa? Ya ini nggak serta merta bisa bim salah bim abrakadabra serupa Prosesnya tadi panjang ya Mas. bim salah bim. Jadi apa? Jadi apa itu? Pak Tarno. Tarno, ya. Pak Tarno. Ini ada proses panjang yang memang kita harus berani gitu. Dan juga kita harus seperti judulnya kreatif.
Karena karakter kreatif itu dia akan bertumbuh dan berkembang, dia nggak stagnan. Dan kreatif itu bukan hanya dalam pikiran tapi dalam aksi, bukan hanya dalam visi dan misi tetapi dalam aksi. Jadi gitu dia. Kita punya angan-angan, kita punya mimpi tapi nggak pernah kita lakukan untuk wujudkan. Kita jangankan melakukan, untuk melangkah saja kita ragu dan takut. Maka sampai kita bangkotan, sampai kita renta, sampai kita nggak bisa jalan, dia hanya menjadi angan-angan. Jadi mimpi jadi buat kayak gini itu dari tahun 2000-an awal ketika kita mendirikan Teater Rumah Mata. Itu kita sudah punya mimpi buat punya markas sendiri, punya ruang sendiri. Itu maka terbangun ruang kreatif 001. Di usia yang ke-19 Rumah Mata ini barulah terbentuk itu. Bayangkan 19 tahun. 19 tahun juga ya. Hampir seperempat abad juga itu. Hampir mencapai umur saya. Umur saya sekarang udah 24 kan, gitu-gitu. Mewujudkan itu kan itu dia. Karena kita memang modal nol dan selama ini kita bergerak banyak memang, makanya tadi saya bilang aku itu jamak. Kesuksesan kita juga nggak bisa diraih dengan diri kita sendiri. Banyak tangan-tangan yang turut campur untuk perkembangan dan pergerakan Teater Rumah Mata, dari orang terdekat sampai orang terjauh. Dan memang yang paling memang banyak melakukan pengorbanan secara finansial ya. Secara itu ya, satu misalnya Bunda Dede itu. Ada juga yang kami tahun 2019, dari tahun 2019 itu mendapat dukungan juga dari seorang yang sekarang sudah almarhum, misalnya Pak Taura. Kemudian juga kita juga dapat dukungan dari beberapa orang lagi yang rutin bantu kita ketika kita kegiatan, seperti misalnya Pak Usmar, banyaklah, Sajak Tanwin juga itu selalu. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa Teater Rumah Mata ini misalnya bisa tegak seperti ini, punya ruang kreatif seperti ini karena aku tidak, tapi karena banyak orang, banyak pihak, banyak support, baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selama ini berjibaku, yang siap menjadi bumper garda terdepan, itu sehingga terbentuknya ruang kreatif ini. Dan di ruang kreatif ini di 2 tahun ini itu ada beberapa program yang kita sudah canangkan, program untuk pendidikan pelatihan, program untuk penciptaan karya, program untuk riset dan penelitian, program untuk percetakan, program untuk media dan film. Tuh di sini sudah ada. Dan kenapa tadi ruang kreatif ini bisa menjadi pusat, bisa menjadi tempat untuk kawan-kawan yang punya potensi, bukan hanya di dunia peran saja gitu, tapi di seluruh lini, terutama disiplin-disiplin seni. Kita juga sudah punya mentor di sini nanti yang akan anak-anak gadget ini yang banyak suka itu 3D animasi dan AI. Sudah ada mentornya, yang mau belajar itu bisa juga ke Teater Rumah Mata. Yang ingin belajar film juga sudah ada mentornya. Yang ingin belajar tari, fotografi, kemudian apalagi itu pantomim, kemudian musik tradisi, itu sudah ada mentornya. Dan
yang seni rupa mau belajar melukis, mau mengembangkan potensinya di seni rupa, itu juga sudah ada mentornya. Berarti benar-benar ruang kreatif banget lah ini ya. Ruang kreatif Ruang kreatif kali. gitu. Dan kita seperti cita-cita Rumah Mata itu gimana kita berangkatnya dari kearifan-kearifan lokal, dari nilai-nilai yang ada di wilayah Nusantara. Ya. Nah sekarang ini fokus kita tuh memang di wilayah hulu hilir Sumatera, pantai timur, pegunungan, dan nanti akan turun lagi ke pantai barat. Jadi lanskap Sumatera ini akan kita gali dalam bentuk karya-karya di kesenian, sama teater. Jadi Mas, sebelum tadi kan masih cerita agak enaknya ini ya kan. Jadi sebelum Mas sampai di titik ini hari ini, kira-kira Mas apa ini tantangan-tantangan yang Mas hadapin yang agak beratnya atau yang lebih beratnya gitu Mas sampai di hari ini gitu. Termasuk kan belum tentu kan begitu kita jalankan satu hal yang kita inginkan ini, yang kita bilang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya gitu kan, memberdayakan sumber daya manusianya yang lokal. Belum tentu yang kita lakukan itu kan teman dekat kita sendiri mendukung gitu. Atau mungkin ada yang bilang, oh ngapain kau buka-buka kayak gitu, gak kerjaan itu gitu Mas. Kira-kira tantangan-tantangan seperti itu Mas? Banyak lah tantangannya, terutama ya masalah klasik lah, masalah perut, masalah menganggap bahwa teater itu bukan kerjaan, Gak kerjaan. teater itu bukan profesi, teater itu cuma ngabis-ngabisi waktu, teater itu cuma sekedar hobi, cuma sekedar lah gitu, sekedar untuk hiburan, untuk menyambut tamu atau diundang sana kemari kita memberikan penampilan. Kita nggak berada di wilayah situ, kita bergeraknya tidak di wilayah situ, kita bergeraknya hendak menjadikan teater itu sebagai garda terdepan pembangunan di Indonesia. Pembangunan Teater itu sebagai garda terdepan untuk melindungi nilai-nilai budaya di Indonesia. Jadi kita coba bergerak dari situ. Banyak tantangannya di keluarga, di teman-teman. Keluarga juga termasuk Mas? Iya, bahkan pernah dan ya ditinggal gitu sama keluarga, dan juga dijauhin sama kawan-kawan, juga dianggap mimpi, dianggap omong kosong. Jadi pertempuran dinamikanya, apalagi sama orang terdekat. Tapi ya itu tadi, bersyukur alhamdulillah sekarang ini bersama saya misalnya ada Bunda Dede yang memang dia mau berjibaku, mau bersama-sama dalam suka dan duka untuk mengembangkan ini itu. Selain itu ya itu tadi jaringan-jaringan kita, termasuk juga Persada, Benson dan kawan-kawan seniman, dan di luar seni juga, karena saya melihat bahwa kesenian juga tidak akan bisa maju kalau dia hanya berada di lingkup kesenian. Loh, maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau yang berkecimpung di kesenian itu adalah orang-orang seni aja, Ya. itu sampai mampus pun nggak akan bisa maju itu kesenian. Karena orang seni kan karakternya dia pencipta, dia berkarya gitu. Tapi ketika masuk nanti bagaimana mempromosikan, masuk bagaimana nanti manage-nya, masuk bagaimana nanti di hal lainnya gitu. Misalnya kita teknis ya Mas. iya, kita butuh bahan misalnya untuk pertunjukan bahan kapas misalnya. Kita juga kan harus menghubungi petani-petani kapas gitu. Kita butuh kendaraan. Kita juga kan harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kendaraan.
kita Jadi butuh nanti. dibutuhkan juga itu pengorganisiran dan pengorganisasian itu. Oh iya, itu makanya saya bilang tadi ilmu komunikasi di kampus itu sangat dekat dengan teater yang bisa membantu itu. Dan bersyukur saya memang saya nggak berasal dari kuliah teater atau kesenian. Jadi kuliahnya Mas? Kuliah saya di jurnalistik. Tadi. Oh iya, jurnalistik ya. Jadi di luar teater itu sendiri. Karena kalau mungkin ketika saya kuliah waktu itu di dunia teater, di jurusan teater, saya tidak berani memilih pilihan keempat itu. Karena sekolah kampus di Indonesia ini kan dia tidak mengembangkan, tapi dia hanya membentuk. Membentuk sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum itu, tapi tidak pernah dikasih kesempatan bagi peserta didiknya atau siswanya itu untuk mengembangkan 1+1 misalnya bukan 2 tapi 5 atau 10 gitu. Logika kita, formula berpikir kita dibatasi etika, dibatasi tataran-tataran itu, yang itu akan menyebabkan bahwa kita tidak berani untuk melakukan sebuah kreativitas karena syarat untuk jadi orang kreatif itu harus punya keberanian dan kepercayaan diri. Tapi kalau kita nggak berani ekspresiannya, tidak berani menggantungkan cita-cita kita setinggi langit, kita hanya berani menggantungkan cita-cita kita setinggi pohon mangga. Ketika jatuh langsung mungkin terbang, selesai. Gitu kalau nggak berani bermimpi Mas ya. Iya, bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh nggak berhasil, tapi kita sudah mengalami proses-proses yang kaya itu. seperti kata apa juga kan Melaka, terbentur dan terbentuk ya kan. Nah itu harus kayak gitu memang. Itu hukum alam. Hukum alam dari kita diciptakan gitu. Misalnya kita sel telur dan sperma itu kan berapa miliar sel itu yang jadi kita gitu. Bibit unggul ya. Kita kan hasil dari pertarungan. Segala sesuatu yang baru itu harus ada benturan, gesekan, dan tumbukan. Berarti memang harus terbentur ya Mas ya. Harus dulu, karena nggak akan mungkin itu tercipta sesuatu kalau nggak ada gelombangnya, nggak ada dinamikanya. Kita aja lahir misalnya di 9 bulan, ketika kita mau keluar dari rahim mak kita mengalami kesakitan yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata pada waktu itu. Kesakitan itu menghasilkan generasi baru. Begitu juga dengan kunang-kunang. Kunang-kunang cuman ini Mas. Kunang-kunang itu lagi suka banyak ini kunang-kunang. Tapi ketika dia jatuh cinta sama pasangannya, dia akan membuat kode-kode lampunya. Jadi jauh dia kemana pun itulah dia. Itulah jodoh itu tak akan kemana kan itu dia. Jauh pun dia. Kalau dia sudah nampak sinyalnya, sudah terasa dia detaknya, sudah terasa dia getarannya, dekat ini. Ketika dekat, bercinta dia, menikahlah dia. Dan bayangkan ketika menikah, kunang-kunang jantannya mengorbankan dirinya untuk dimakan sama betinanya. Supaya apa? Supaya generasi baru ini bisa bertahan, Bisa berkembang ya Mas. bisa berkembang. Dia mengorbankan dirinya untuk kehidupan baru. Nah, ketika betina ini melahirkan, juga dia mengorbankan dirinya untuk supaya generasi baru ini mungkin ada ratusan larva bisa keluar dari perutnya. Jadi kan semua hal yang baru, semua ciptaan, semua yang muncul di muka bumi ini itu berangkat dari
kesakitan. Benturan-benturan. Benturan-benturan. Kita bergerak karena kesengsaraan kita. Tanpa sengsara kita akan sulit bergerak. Itu Soekarno juga itu. Dan sulit juga bangkit ya Mas. Dan sulit juga untuk bangkit kan. Iya. Kalau seandainya kemarin kita nggak jajah oleh Belanda, mungkin tidak ada kita berpikir untuk bersatu. Iya. Semua daerah-daerah mau punya negara sendiri, punya kerajaan sendiri. Tapi ketika mengalami berbagai macam hantaman dari negara koloni, muncul kesadaran untuk bersatu. Nah, itu jadi semuanya itu memang harus uji materi dengan praktek-praktek di lapangan. Kita bilang mau, kita bilang bisa, kita bilang siap. Jangan dulu percaya, harus kita lihat dulu ujinya. Kita bilang loyal, kita bilang setia, kita bilang militan, harus teruji dulu gitu. Di lapangan dengan praktek-praktek. Jadi terciptanya teori itu karena ada aksi. Gak akan mungkin ada teori tanpa aksi. Dan sebuah teori, sebuah ilmu itu terwujud nggak sekali dua kali percobaan, dia banyak percobaan, gagal, try error, bentur, terbentur, baru terbentuk. Kita boleh punya banyak potensi, kita boleh punya banyak kepintaran, kita boleh punya banyak skill, tapi kita harus berani memilih salah satu di antara kepintaran dan skill itu untuk kita tumbuh kembangkan menjadi diri kita. Terima kasih Mas untuk perbincangan ataupun diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari tim Lidi Podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah disambut hangat. Tentu nanti ini juga kita ada diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk kali ini kita akhiri. Horas menjua-jua yo.